nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, waktu yang luang sehingga kita bisa berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk tafaqquh fid din, untuk menuntut ilmu agama, yang mana itu adalah kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah tema sebab-sebab kerusakan akidah yang terjadi di tengah-tengah umat. Perlu kita ketahui bahwasanya inti dari agama kita adalah bagaimana kita bisa berakidah dengan akidah yang benar. Dan ini adalah tujuan diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita diciptakan, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun maknahu liwahidun, ya. Jadi ini adalah tujuan diciptakan kita di muka bumi ini, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian dari akidah. Akidah dan tauhid, ya. Akidah itu lebih luas cakupannya. Adapun tauhid berkaitan dengan bagaimana beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun akidah mencakup rukun iman yang 6. Begitu juga dengan beberapa perkara-perkara yang lainnya, seperti bagaimana mencintai para sahabat, lalu kemudian bagaimana meyakini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, bagaimana meyakini tentang ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Akidah cakupannya lebih luas, ya, dan ini dibahas di kitab-kitab akidah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kenapa kok akidah ini sangat penting sekali untuk terus kita ulangi, terus kita bahas, ya? Karena memang ini adalah jalan keselamatan. Dengan akidah yang benar kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak biidznillah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang yang berbuat syirik berarti tidak memiliki akidah yang benar. Karena syirik lawan dari tauhid, ya, maka diharamkan baginya surga. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in asyraktum la yahbitanna 'amaluka." Ya. Jika seandainya kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka amalan-amalan kalian akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya bagaimana kita harus terus mengkaji bagaimana akidah yang benar, ya, dan kita bisa istiqomah di atas akidah tersebut. Di antara sebab yang pertama, ya, bagaimana akidah seseorang itu bisa rusak di tengah-tengah kaum muslimin, ya, yang sebab paling besarnya adalah al-jahlu, ya, yaitu kebodohan. Oleh karena Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau itu Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani, beliau mengatakan al-ilmu aslun likulli khair. Ilmu adalah pokok segala kebaikan.
Dan sebaliknya, al-jahlu aslun likulli syarr. Ilmu adalah pokok dari segala macam kebaikan, dan kebodohan adalah pokok segala macam bentuk keburukan. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak belajar agama Allah, kita akan menjadi orang-orang yang bodoh. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan berilmu atau bodoh? Ya, dalam keadaan bodoh. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kalian itu, ya, manusia itu, ya, memiliki sifat zaluman, zalim dan jahil. Ya. Kita tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk belajar din, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kebodohan daripada kita. Oleh karena di antara niat ikhlas di dalam menuntut ilmu, salah satunya apa? Raf'ul jahli an nafsi. Ya, mengangkat kebodohan daripada diri kita. Terkadang subhanallah, ketika kita memiliki keunggulan di berbagai macam bidang teknologi, IT, ya, atau bidang-bidang yang lainnya, sains, tapi betapa ruginya kita ketika kita jahil terhadap akidah yang benar. Ya. Subhanallah. Kemarin anak dapat cerita waktu kita menemani beberapa masyayikh ada di Tirawas, ada pekerja dari India, ya, ini agamanya Hindus, ya, pekerja dari India sedih, ya, kerja ke Indonesia, sedih dia. Kenapa? Ditanya, kenapa kamu kok sedih? Iya, saya nak lupa bawa Tuhan saya. Ya, jadi dia punya Tuhan, ya, ada kayak sesuatu gitu, ya, yang disembah. Qadarullah lupa, ditinggal di negaranya sana, sedih dia. Ya, akhirnya dia minta apa? Antarkan sopir ke pasar untuk cari apa? Tuhan yang lain. Sopirnya itu ngakak-ngakak. Kenapa? Kamu kok ketawa-ketawa? Nah, yuk, kamu itu kok beli Tuhan kok di pasar? Subhanallah, ini kebodohan. Dia jago IT, dia pintar ini, pintar itu, ya. Mungkin memiliki gelar doktor, mungkin memiliki, ya, keahlian, tapi untuk urusan din, untuk bagaimana bisa, ya, subhanallah, bodoh dalam urusan akidah. Akalnya tidak dipakai, sedangkan kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Bagaimana kemudian kita membuat Tuhan kita sendiri, menyembah Tuhan yang kemudian tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, oleh karena ketika kita diberikan oleh Allah hidayah, ya, orang-orang biasa, tapi kita diberikan kewarasan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk bisa mengenal akidah Islam. Ini adalah nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, itu adalah sebab yang pertama, al-jahlu. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika kejahilan ini sudah tersebar, ya, di tengah-tengah umat, maka orang-orang akan menjadikan orang jahil ini sebagai rujukan ilmu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha, ya, la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu itu langsung. Ya. Yantazi'uhu minal ibah. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Akibatnya ketika para ulama sudah wafat, orang-orang alim yang memiliki akidah, yang memiliki ilmu sudah wafat, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika orang alim sudah pada wafat, tidak mau ada orang yang tafaqquh fiddin, tidak mau orang belajar agama Allah, maka akan dijadikan orang-orang bodoh sebagai orang-orang alim.
diangkat menjadi pemimpin-pemimpin yang ditokohkan, yang ditanya urusan-urusan agama. Fasu'ilu, katanya, ditanya. Karena berpenampilan seperti penampilan orang alim, padahal isinya kosong. Mungkin pintar retorika, akan tapi ilmunya tidak ada. Ya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Lalu kemudian ketika ditanya malu kalau nggak bisa jawab. Saya sudah dianggap alim. Kalau nggak bisa jawab gimana dong? Ya sudah, kita jawab apa adanya saja sudah. Ngawur asal-asalan, yang penting bisa jawab. Urusan benar salah urusan belakangan. Ya. Akhirnya apa akibatnya? Fadhallu wa adallu. Dia pun sesat dan menyesatkan orang lain. Oleh karenanya di negara kita ini sangat menyedihkan. Ya. Segala macam aliran ada pengikutnya. Bayangkan, ya atau tidak? Aliran apa saja, sampai yang tidak masuk di akal kok ada orang yang ngaji. Ya, seperti yang kemarin lagi viral. Ada orang bisa bahasa semut, tapi ngaji banyak. Kok ya, oh iya ya. Ya. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Ini karena apa? Kebodohan. Kasihan dibodoh-bodohi. Bayangkan tuh bahasa semut. Ya, bahasa apa lagi? Bahasa malaikat. Naudzubillah. Ya, makuli katanya. Nama makuli sesungguhnya gorengan. Ya. Semuanya ada makolinya. Itu pun kita percaya lagi. Ya, ya. Ini menunjukkan kebodohan di tengah-tengah umat ini sangat-sangat besar. Alhamdulillah ketika kita kalau memiliki jiwa yang hanif, yang waras gitu ya, kita akan tahu, oh ini sesat. Jelas kesesatannya sudah jelas. Ya. Bagaimana mungkin ada orang yang seperti ini gitu lah. Oleh karena itu adalah sebab yang pertama, yaitu kebodohan. Ini adalah sumber petaka. Kebodohan ini sumber petaka. Oleh karena di antara ciri manhajus salaf adalah mengagungkan ilmu. Ilmu di atas segala-galanya. Ya. Dijunjung tinggi ilmu itu. Ya. Ilmiah. Permasalahan apapun dibahas. Ada perbedaan-perbedaan itu dibahas. Ketika masalah usul, yang mana di situ tidak boleh toleransi, tidak boleh toleransi. Usul akidah. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang furu' fiqhiyah, yang mana itu ada perbedaan di kalangan para ulama dibahas. Ya. Dan saling menghargai ketika sudah membahas. Karena bisa jadi sama-sama kuat dalilnya. Ya. Sebagaimana para ulama Ahlus Sunnah juga pernah membahasnya. Oleh karenanya ngaji, duduk di majelis ilmu ini sangat penting sekali untuk mengangkat kebodohan kita. Kemudian di antara sebab yang berikutnya, sebab yang kedua, selain daripada kejahilan, ya, dan ini masih nyambung ya, ada kaitannya yaitu at-ta'assub. Ta'assub, ya, menutup akal, ya. Wa yakunu dzalika bitamassuk bil adat, mempertahankan budaya-budaya memang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya budaya, kita punya agama. Dan ternyata budaya itu bertentangan dengan agama kita. Mana yang kira-kira kita dahulukan? Din, agama. Ya. Berarti budaya harus ikut agama. Kalau seandainya ada budaya, kebiasaan masyarakat, yang mana itu tidak bertentangan dengan din, dengan agama, maka syariat menjunjung tinggi budaya tersebut. Boleh dilakukan, silahkan. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena di dalam kaidah besar, qawaid al-fiqhiyah al-kubra, ini disebutkan, ya, al-adatu muhakkamah. Adat di dalam Islam itu bisa jadi hukum. Kalau tidak ditentukan,
ya oleh syariat, maka kembalinya ke adat. Jadi Islam sama sekali tidak memerangi adat, tidak. Tapi Islam ya memberikan batasan-batasan. Jika bertentangan, maka bagaimana dilakukan? Asalkan tidak bertentangan. Jika tidak bertentangan, silahkan. Ya, misalnya kita punya adat-adat pakaian. Apakah pakaian tersebut, apa sih di dalam Islam kriteria pakaian? Yang paling utama adalah menutup aurat. Silakan. Jika kita pakai pakaian adat kita dan itu menutup aurat, sudah selesai pakai. Ya. Kecuali jika kemudian pakaian adat tersebut buka-buka aurat, ya, menampakkan aurat yang mana itu bertentangan dengan Islam, ya maka itu tidak kita pakai. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bahaya. Ya. Tak betul-betul bisa menutup akal kita. Ya. Sebagaimana ini terjadi pada zaman jahiliyah. Mengingat pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para teman-temannya. Siapa paman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu Abu Thalib. Abu Thalib ini luar biasa. Abu Thalib ini perjuangan untuk membela agama Allah ini, agama Islam ini luar biasa. Tapi kafir. Ya, maksudnya membela itu karena ponakan. Nabi Muhammad ini ponakan, ya, keponakannya. Jadi Nabi Muhammad pokoknya melakukan apa dakwah dilindungi sama Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu ru'us, ya, pemimpinnya Quraisy. Orang sungkan sama Abu Thalib ini, kalau mau ganggu Rasulullah SAW sungkan. Ya, sehingga beliau itu backingannya. Ya. Ketika Abu Thalib meninggal, maka ketika itu juga dakwah Rasulullah SAW mulai goncang. Ya, mulai diganggu sana sini, sehingga akhirnya kemudian Rasulullah SAW diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, ketika Abu Thalib wafat, dan ini memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul menginginkan keislaman Abu Thalib, dan ini adalah cita-cita besar, dan ini adalah keinginan yang begitu besar yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ketika menjelang wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sisi Abu Thalib, kemudian beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah. Karena ini adalah keselamatan. Kalimatut tauhid. Ya. Tidak akan bermanfaat amalan-amalan pamannya tersebut membantu dakwah, melindungi Nabi Muhammad SAW dari musuh-musuhnya. Akan tapi belum pernah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada gunanya sama sekali. Walaupun dia menginfakkan semua hartanya untuk membela agama, tapi tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah, tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya Rasulullah SAW berharap di akhir-akhir hayatnya pamannya itu bisa masuk Islam. Oleh karena beliau sampai mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ya. Katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah, sebuah kalimat yang mana aku akan bersaksi nanti di hadapan Allah jika seandainya engkau bisa mengucapkannya. Aku akan bela engkau di hadapan Allah, wahai pamanku, ketika engkau mengucapkan kalimat ini. Ya. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, ya, ketika itu Abu Jahal berada di sisi Abu Thalib juga. Ya. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan menyimpang dari agama bapak kita? Ya, bapak moyang kita, bayangkan tuh. Saking ta'assubnya. Ya, terhadap agama nenek moyangnya. Ya. Dan qadarallah wa masyafa'al, Abu Thalib kemudian meninggal sama sekali tidak mengucap kalimat tauhid. Ya, subhanallah. Abu Bakar mengetahui bahwasanya keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar pamannya masuk dalam agama Islam, Abu Bakar tahu betul. Oleh karenanya ketika bapaknya Abu Bakar
Ya, Abu Quhafa ingin masuk Islam, kemudian berbait kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar nangis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjabat tangannya bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Beliau mengatakan jika seandainya tangan itu adalah tangannya Abu Thalib. Ini saking cintanya Abu Bakar itu pengen Rasul SAW itu bahagia. Iya. Jika seandainya bapakku itu adalah Abu Thalib, betapa senangnya, betapa bahagianya Rasul SAW. Tapi qadar itu tidak terjadi. Ya. Ya itu tadi sebabnya diantaranya ta'assub. Makanya Islam ya diantaranya adalah memerangi ta'assub. Jangan ta'assub. Ya. Betul-betul fanatik golongan, fanatik suku, ya di atas agama, ini bahaya. Yang kita harus fanatik itu adalah fanatik kebenaran. Udah kita harus fanatik, akidah yang benar itu baru benar. Ya, meyakini bahwasanya ilah yang berhak disembah hanya Allah. Kita fanatik di situ, kita membela mati-matian, iya, membela kebenaran, karena itu adalah hak. Tapi kalau fanatik di atas kebatilan, ya, di atas bukan agama, bukan urusan din, maka tidak boleh. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan itu menyebabkan rusaknya akidah. Ya, sampai kemudian akhirnya mati dalam keadaan kafir, dan di antara konsekuensinya barang siapa mati dalam keadaan kafir kekal selama-lamanya dalam neraka, dan itu akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Ya. Itu sebab yang kedua, at-ta'assub, menutup akal. Kalau orang sudah ta'assub, makanya kenapa kok kita harus senantiasa belajar dan belajar? Karena agar kita memiliki pemikiran yang dewasa. Kita memiliki pemikiran yang ya bisalah membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah, ya, mana yang ini adalah tauhid, mana yang syirik. Kita pergunakan akal kita ini telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian di antara sebab yang berikutnya, yang ketiga adalah at-taqlidul a'ma. Ya, mengekor. Ya, ini berkaitan juga dengan yang sebelumnya, fanatik buta. Taklid, ya, itu boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi yang tidak boleh, yang mazmum, yang tercela ada taklidul a'ma. Ya, mengekor, ya, tapi tanpa ilmu. Kalau misalnya kita mengikuti pendapat Imam Fulan karena memang kita tidak mampu untuk berijtihad dalam urusan-urusan yang besar, kita belum paham Al-Quran dan Sunnah, kita belum paham Kitabullah, bahasa Arab kita tidak bisa, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan hukum-hukum dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita taklid dengan guru-guru kita. Ya, mengikuti. Ya. Misalnya, ya sudah, kita lagi ngaji nih. Ini ada hukum, ya. Masalah fikih misalnya. Oh, ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, itu sudah terstruktur, mereka sisi pendalilannya begini, ya, dari ayatnya ini bisa diambil hukumnya begini. Kalau kita mengambil seperti itu secara langsung, kita tidak mampu, maka ya, dan kita terus belajar dan mengkaji sehingga bisa objektif di dalam menilai. Tapi kalau taklidul a'ma, maka ini bahaya, ya. Seperti fanatik tokoh, ini bahaya. Ya, fanatik tokoh, yang penting tokoh tapi akidahnya menyimpang, betul-betul dibela, menyimpang apapun dibela. Kira-kira tokoh-tokoh kesesatan banyak nggak pembelanya? Banyak. Ya. Antum pikir yang makoli-makoli itu nggak ada pembelanya? Banyak pembelanya. Ya. Bayangkan tuh taklidul a'ma. Ya. Sesesat itu kemudian masih banyak pembela. Jangankan itu. Ya. Yang mengaku malaikat saja ada pembelanya. Ya. Siapa itu dulu itu? Ada Lia Edan. Ya. Itu kan mengaku malaikat. Perempuan itu, ya. Masa iya ada malaikat haid? Itu tidak masuk di akal. Tapi ada yang pengikutnya, ada pembelanya. Na'udzubillah.
Ya. Oleh karenanya kita memerangi ini, kita perangi ya dengan belajar akidah, dengan belajar manhaj, kita perangi taklidul a'ma ini. Ya. Baik itu kemudian dengan firqah-firqah sesat, ya, firqah-firqah yang menyimpang, ya. Biasanya ada pergerakan bawah tanah, gitu ya. Ikut saja apa kata imamnya, ikut saja, baiat, ada baiatnya, ada perjanjian tersembunyi, bahaya ya, ini sangat bahaya sekali. Kemudian diantara penyebab yang berikutnya, penyebab yang keempat ya, yaitu meninggalkan tadabbur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Quran sekedar baca, tidak merenungi ayat-ayat. Makanya di antara yang harus kemudian kita tingkatkan keilmuan kita, ya, kalau bisa itu bagaimana kita membaca Al-Quran dan kita bisa menikmatinya. Ya, oleh karena semakin lama kita ngaji itu harus semakin nikmat dalam baca Quran. Apa? Agar kita itu betul-betul tertanam akidah di dalam dada-dada kita. Ya. Karena jika seandainya kita tidak pernah mentadabburi Al-Quran, ya bisa jadi akidah kita menyimpang itu. Ya. Orang-orang yang meninggalkan perenungan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada orang yang kemudian tidak percaya adanya Tuhan. Padahal secara fitrah orang itu akan percaya adanya Tuhan. Bagaimana mungkin coba? Ada langit, ada bumi, ada siang dan malam, adanya gunung yang begitu kokoh, adanya lautan, kecuali di sana ada sang penciptanya. Ya. Kalau kita betul-betul tadabbur, ya, kita akan paham itu. Tapi ada orang-orang yang ya Allah tutup akalnya, walaupun kadang mereka mengakui katanya peradabannya maju, ya, tapi memiliki akidah seperti orang-orang ateis, seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Alhamdulillah. Ya, itu disebabkan karena mereka tidak pernah tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ayat-ayat kauniyah, ya, yang nampak, ataupun ayat-ayat syar'iyyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kemudian kita hanya mengandalkan otak kita, sebagaimana Qarun. Qarun itu orang yang termasuk diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Qarun ini tidak pernah tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwasanya apa yang dia dapatkan sekarang itu jerih payah dia. Tidak ada sama sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini karena ini gara-gara ilmu saya. Ya. Oleh karenanya jangan sampai kita seperti Qarun, ya, di dalam apapun kita, apapun urusan kita, kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya kita dengan ketika memiliki akidah yang sahih, ya, dalam urusan apapun kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Jangan menyandarkan kepada kecerdasan kita, kepintaran kita, kemampuan kita, intelektual kita, ya. Jangan. Karena itu terbatas. Ya, terbatas. Tapi semua apa yang kita bisa lakukan hari ini, kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa memahami ini, dan itu semua adalah pertolongan dari Allah. Ya, jadi kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam lini kehidupan kita. Jangan sampai tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan diri. Ini loh saya, ini loh saya. Na'udzubillah. Ya, oleh karena itu pentingnya kita merenungi, ya. Kita ini kecil, sedangkan ilmu Allah itu luas bagaikan lautan. Kemudian ilmu yang kita miliki itu lautan yang begitu luas, kita ambil setetes air, ya, kita angkat air itu hanya setetes, itu ilmu yang kita miliki,
Ya, sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala masih sangat luas kan. Sehingga apa yang kemudian bisa kita sombongkan? Ketika kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa, ya Allah, apa sih selama ini apa? Yang saya mau perbuat ini apa? Kita ini kecil, kita ini fuqara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita miliki daripada dunia ini? Ya, apa sih yang sudah kita sombongkan daripada apa yang kita miliki ini? Tidak ada apa-apanya. Ya. Kekuatan badan kita, kekuatan fisik kita, ketika Allah takdirkan sakit. Walaupun kita mampu membayar mahal, kalau Allah takdirkan belum sembuh. Ya. Betapa ruginya orang-orang yang meninggalkan tadabbur. Ya. Dengan Allah kasih ujian-ujian, masih saja tidak sadarkan diri. Masih saja tidak sadar bahwasanya ya, itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala kirim makhluk yang tidak kelihatan. Itu sudah membuat bumi ini sudah apa? Seperti sudah mati, goncang. Ada virus corona nggak nampak. Semuanya ditutup ini. Itu hanya Allah turunkan makhluknya yang kecil. Itu saja manusia sudah kalang kabut, sudah bingung. Bagaimana kemudian nanti pada hari kiamat? Itu membuat orang kalau seandainya berpikir, ya kita dengan makhluk yang tidak kelihatan saja kita bisa seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin nanti dengan hal-hal yang lebih besar daripada itu? Ya, oleh karena dengan tadabbur kita bisa memiliki akidah, keyakinan yang benar dan jauh dari akidah yang menyimpang. Di antara sebab yang berikutnya yaitu meninggalkan nasihat kebenaran dari orang-orang alim. Ya, karena sudah menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai penasehatnya, sehingga tokoh-tokoh yang alim justru ditinggalkan nasihatnya. Karena dunia ini kebalik-balik, Pak. Yang alim dianggap jahil, yang jahil dianggap alim. Dan ini terjadi. Yang sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah di framing bahwasanya orang-orang sesat untuk menjauhkan orang dari kebenaran. Dituduh inilah ini tidak mau ini tidak mau ini bibit-bibit teroris, ini pokoknya bahasa-bahasa yang menjauhkan. Ya. Yang mana orang-orang agar intinya apa? Agar tidak belajar. Ya. Agar tidak percaya lagi sama yang dibawa. Ya. Jangankan kita gitu loh. Nabi saja diberi lakop buruk enggak? Iya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sahir, penyihir, majnun, bodoh, orang yang bodoh. Ya. Itu Rasulullah SAW, manusia terbaik sepanjang masa. Alal itlaq, tidak ada yang memperdebatkannya. Itu mendapatkan hal yang demikian gitu. Apalagi yang di bawahnya dari para ulama anbiya, ulama solihun, para ulama orang-orang yang soleh, pasti juga akan mendapatkan hal yang serupa. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kita ini sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seseorang itu yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian ini pengaruh keluarga, pengaruh orang tua, yang menjadikan kita ini muslim kah atau non muslim kah, atau orang-orang yang bertauhid kah atau orang-orang yang tidak bertauhid. Ini adalah tergantung lingkungan. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajisani. Maka orang tuanya lah yang membuat dia bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, atau bisa jadi Majusi. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang memiliki fitrah, dan ini juga termasuk di antara hidayah yang Allah berikan, akan bertentangan ketika kita melihat kemungkaran-kemungkaran yang sudah nyata, bertentangan dengan fitrah terjadi pada
kisahnya Salman Al-Farisi. Salman itu Masya Allah, beliau hidup di lingkungan Majusi. Bapaknya itu ya penyembah api. Jadi Salman itu tugasnya untuk menjaga api. Tapi Salman tuh hatinya kok kayaknya tidak benar. Api kok disembah apa segala macam. Ini orang yang masih memiliki fitrah yang lurus. Ya. Biasanya orang-orang yang belum tersentuh dengan filsafat, orang-orang belum tersentuh kepada pemahaman yang menyimpang, itu masih fitrahnya lebih kondusif, masih bisa dikondisikan, masih lurus. Ya. Sehingga masih bisa diarahkan dengan arahan-arahan yang baik. Sehingga Salman Al-Farisi singkat cerita kemudian beliau mencari sampailah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dari Persia sana menuju kota Madinah. Dengan berbagai macam lika-likunya, dengan berbagai macam perjuangannya, sampai kemudian dipertemukan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Salman Al-Farisi. Ya. Lalu kemudian di antara sebab yang berikutnya yaitu al-ibtida' bid-din, yaitu senantiasa membuat perkara yang baru di dalam agama yang mana itu tidak diajarkan ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, ini bisa membuat ya kita menyimpang daripada akidah yang sahih. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini beliau terus ulang-ulang. Ya, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama, fiddin, ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, ya, wa kulla dhalalatin finnar, wa fi riwayah ya fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, di dalam riwayat yang lain wa kulla bid'atin dhalalah, dan ini setiap hari Jumat beliau ulang-ulang. Ya. Makanya kita juga tidak boleh anti juga dengan kalimat bid'ah ini, karena memang ada bid'ah ya. Di dalam agama ini ada memang bid'ah gitu loh. Dan itu sesat dan itu menyimpang. Ya. Dan itu memang harus dibahas. Kalau tidak dibahas nanti siapa yang menjaga kemurnian agama ini gitu loh. Oleh karena di zaman dahulu di antara bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ahnya siapa? Al-Khawarij. Bid'atul Khawarij ini yang pertama kali muncul, firqah sesat yang pertama kali muncul di dalam Islam. Ya, yang mana bibit-bibitnya sudah ada pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Dzulkhuwaisirah mengatakan i'dil ya Muhammad. Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi ghanimah, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ini dikasih seperti ini dikasih seperti ini ketika itu di Ju'rana. Ya, akan tetapi ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang berlebihan. Ya, dikatakan Khawarij dari kata kharaja, keluar. Ya, keluar dari ketaatan ya kepada khalifah atau pemimpin kaum muslimin. Ya, kemudian barulah terjadi ya pada khilafah berikutnya setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian di antara akidah Khawarij, akidah bid'ahnya Khawarij, ya, yaitu yang pertama kali adalah khuruj ala a'immatil muslimin, keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah takfirul muslimin, ya, gampang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan ahli kiblat. Ya, makanya dikatakan Khawarij kalau terkumpul daripada tiga hal. Yang pertama adalah khuruj, ya, memberontak pemerintah kaum muslimin bil lisan au bi dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kemudian takfir. Kemudian yang ketiga dan ini yang paling parah adalah istihlalud dam, menghalalkan darah. Ya. Ah, ini boleh dikatakan ini lebih teroris gitu. Ah, ini memang iya. Ya. Tapi kemudian kalau dituduhkan kepada dakwah yang mulia, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, ini jauh. Kita mau memperingatkan bahaya ini kok malah kita dituduh ya berpemahaman seperti ini. Kemudian bid'ah-bid'ah yang lain seperti bid'ahnya Syiah Rafidhah. Ya, Rafidhah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, menolak kekhalifahan Umar, ya. Beliau meyakini bahwasanya khalifah yang pantas setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib.
Ya, sehingga mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, punya Al-Qur'an sendiri, menganggap Aisyah itu adalah wanita yang hina. Naudzubillah. Belum lagi akidah Qadariyah yang tidak percaya takdir, ya, belum lagi akidah Mu'tazilah, belum lagi akidah Jahmiyah. Ya. Yang mana itu menyimpang semua daripada akidah-akidah yang sahih dalam urusan-urusan akidah. Dan itu dibahas. Mungkin sekarang mereka itu sebagian mereka ya sudah tidak ada lagi secara namanya, tapi pemahaman mereka ya dengan nama-nama yang lain. Itu tatawur, itu berkembang dengan semakin perkembangan zaman. Maka kita harus hati-hati. Ya, maka kita harus hati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya ya, insyaallah ada 10 ya. Ini sampai nomor berapa ini? 7 8. Ini 7 yang kemarin 7 tadi. Kemudian yang ke-8 ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Yaitu menyembah hawa nafsunya. Maka ini bisa membuat seseorang rusak akidahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin." Ya. Apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya. Oleh karenanya kita harus menjadikan syariat itu nomor 1. Ya. Kita jauhi hawa nafsu yang buruk daripada diri kita. Ya, sehingga kita tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Imam Ahmad, ya. Kenapa kok Imam Ahmad itu betul-betul tegar dikatakan Imam Ahlus Sunnah? Karena memang banyak ujiannya. Banyak ketika itu a'imah pemimpin ketika itu mengikuti hawa nafsunya. Ya, begitu juga ulama-ulama salatin. Ya, ulama-ulama yang benci kepada Imam Ahmad, mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, sehingga Imam Ahmad mereka bergabung dengan pemimpin yang su, ya. Kemudian ulama-ulama su ini bergabung untuk kemudian ya membuat Imam Ahmad ini dipenjara. Ya, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sama sekali tidak menuhankan, mendewakan hawa nafsunya. Syariat Al-Quran dan Sunnah di atas segala-galanya daripada hawa salafun salih. Para sahabat dipahami demikian enggak sama para sahabat? Dipahami demikian enggak sama tabi'in? Dipahami demikian enggak sama tabi'ut tabi'in? Dipahami demikian enggak sama al-a'immah al-arba'ah dan yang mengikuti mereka dengan baik? Ya. Kenapa? Karena pemahaman para sahabat adalah maksum. Person-person sahabat tidak maksum, tapi pemahamannya, ijma'nya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Kita nggak bisa jadi muhajirin, kita sudah nggak bisa jadi ansar, sudah tutup. Ya, kita masih bisa mengikuti yang ketiga, walladzina tabauhum, yang mengikuti mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala ridho, radhiyallahu anhum wa radwan. Kira-kira ketika Allah ridho kepada suatu kaum, ya. Dan ini yang dimaksud adalah para sahabat, mungkin enggak Allah ridho terhadap kesesatan? Tidak akan mungkin. Makanya di dalam usulus sunnah Imam Ahmad mengatakan apa? Usulus sunnah indana ya at-tamassuk bima kana alaihi sahabat. Kenapa kok usul indana ya bukan Al-Quran dan Sunnah? Kenapa? Karena orang semuanya mengaku berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Coba datangkan firqah sesat manapun kecuali mereka punya dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya atau tidak? Punya mereka dalil. Jangan dipikir mereka tidak punya dalil. Punya. Ya. Kalau kita tidak paham bagaimana. Makanya kalau Al-Quran ya itu tidak dilihat dari sisi periwayatannya, tidak, karena sudah sahih semuanya, mutawatir. Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Tapi kalau Al-Quran itu yang dilihat adalah istidlalnya, sisi pendalilannya bagaimana, ya,
Ini dipahaminya bagaimana? Kalau hadis dilihat dari dua. Dari sisi keabsahan riwayatnya, ya, apakah ini betul-betul hadis yang sahih? Kemudian yang kedua, bagaimana istidlal dengan hadis ini? Gitu loh. Ya. Kalau seandainya kita tidak rujuk kembali kepada pemahaman para salafun saleh, kita pahami letterlek, ya, Al-Quran kita pahami begitu saja, tidak merujuk pada kitab tafsir para ulama, hadis kita juga demikian, kita pahami, kita bisa bahasa Arab sedikit, bisa terjemahan, udah, ya, akhirnya kita pahami, ya, tidak merujuk kepada pemahaman generasi terbaik, ya, dan itu mengakibatkan kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karena pernah ada suatu kisah, ya, ada orang yang salah paham terhadap sebuah hadis, ya. Di dalam hadis dikatakan habbatus sauda, ya, apa? Habbatus sauda dawaun likulli da. Jadi makanya butuhnya ngaji itu jangan ngantuk, ya. Kalau ngaji ngantuk ini bisa bahaya. Orang ngantuk akhirnya dengarnya orang Arab tuh hayya. Habbah harusnya hayya. Akhirnya saya pernah dengar tuh, ya, kamu sakit apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, hayyatun sauda, ya, dawaun likulli da. Yang harusnya itu habbatus sauda, ya, jintan hitam itu obat dari segala macam penyakit. Ini dipahami hayyatus sauda, ular hitam. Ya, akhirnya dicari, ya, ketika ada orang sakit dicarikan ular hitam. Ya, baru dapat mati. Belum berobat, baru dapat ularnya dia sudah dipatok duluan. Ya. Nah, ini subhanallah. Bagaimana memahami? Ya. Padahal ini hanya beda apa? Titik. Ya, tapi maknanya sudah jauh. Maknanya sudah jauh, bainas sama'i was sumur. Ya, antara apa, langit dan sumur sudah. Dan membahayakan nyawa. Bahaya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini adalah sebab yang ke-8, ittiba'ul hawa ini bahaya. Ya, makanya kita harus betul-betul, ya, kita agungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita nomor sekiankan hawa nafsu kita. Kemudian yang ke-9, ya, sebelum terakhir insyaallah taala, yaitu taqdimul aqli 'ala naqli. Ya. Yaitu mendahulukan akal daripada dalil nas. Ini juga sumber petaka. Ya. Karena kira-kira kalau seandainya agama ini dengan akal, Pak, akal siapa yang jadi patokan? Karena kita punya akal beda-beda, ya atau tidak? Sampai saudara kembar saja beda nggak pemikirannya? Beda. Tapi apa standarnya gitu loh? Akal siapa? Ya, oleh karenanya kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-din bir-ra'yi", ya, jika seandainya agama ini cuma akal-akalan, mengusap khuf itu, kira-kira yang diusap atasnya atau yang bawahnya yang paling layak? Bawah, karena bawah kan kotor. Tapi ini kok yang diusap atasnya. Ya. Dan itulah, ya, yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, agama ini dengan dalil. Rasul SAW memerintahkan demikian, kita sami'na wa ata'na. Kalaupun nanti ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, maka itu adalah nomor sekian. Yang paling penting adalah keimanan kita kepada syariat tersebut, dalil tersebut. Selagi dalil itu sahih dan pemahamannya juga sahih terhadap dalil itu, tidak ada alasan kemudian kita tidak sami'na wa ata'na. Ya, walaupun seandainya kita belum bisa mengamalkannya. Yang paling penting kita sami'na wa ata'na saja dulu, itu yang paling penting. Ya, walaupun mungkin ya Allah berat untuk mengamalkan. Ya, enggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, dengan izin Allah nanti pelan-pelan Allah akan bukakan hati kita untuk beramal. Yang paling penting jangan mendahulukan akal, menuhankan akal di atas segala-galanya. Naudzubillah, ini bahaya. Ya, seperti masalah-masalah ghaibiyat. Ini masalah-masalah ghaibiyat ini kan amrun ghaib. Kita nggak bisa lihat. Ya, sudah kita ikuti saja dalil sudah aman.
Seperti misalnya sebuah hadis Rasul SAW, Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Ya. Berarti kita kan sama Saudi beda 4 jam. Jadi kalau di sini sekian, nanti turun lagi di sana. Lalu kemudian kosong dong. Lalu subhanallah. Ini sudah mainnya akal. Ya. Dan itu tidak terjangkau sama kita. Makanya orang-orang yang menuhankan akalnya menyimpang. Dalam bab akidah asma wa sifat ini banyak mereka menyimpang. Karena apa? Mereka logika. Akal. Bukan berarti kita ini tidak menggunakan akal kita. Akal kita itu digunakan untuk mengimani syariat. Itu akal kita digunakan untuk itu. Tapi kalau seandainya kok akal kita tidak sampai, ya berarti kita akalnya diturunkan. Ya. Jangan sampai akal kita itu di atas dalil, di atas nas Al-Quran. Ya. Oleh karenanya, dan dalil yang sahih ya tidak pernah bertentangan dengan akal. Dalil yang sahih ya tidak pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Ya. Oleh karena Syekhul Islam ini orang yang paling getol ya untuk membantah pemikiran seperti ini, sehingga beliau menulis kitab-kitab yang membantah ya orang-orang yang mendahulukan akal daripada dalil-dalil nas Al-Qur'anul Karim, yang mana itu adalah sumber kerusakan ketika kita mendahulukan akal yang terbatas ya, penglihatan kita yang terbatas ya, dengan dalil yang mana itu adalah wajib kita imani. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab-sebab rusaknya akidah yaitu intisyarul munafiqin fi sufufil muslimin. Adanya penyusup di barisan kaum muslimin. Hati-hati. Sampai sekarang pun ada penyusup, orang-orang yang ingin memecah belah. Ya. Jadi ketika ada orang yang kok dia itu sesat akidahnya tapi kok aman saja, kok MUI diam, kok pejabat-pejabat diam, kok kemudian negara mendiamkan, hati-hati ya. Ini bisa jadi ini adalah penyusup yang mana sengaja untuk memecah belah ya kesatuan kaum muslimin. Ini bahaya ya, sehingga bisa merusak akidah. Memang sengaja diciptakan ya, sengaja diviralkan, sengaja kemudian di blow up. Orang-orang yang kemudian disusupkan, ini bahaya. Kalau zaman dulu orang-orang munafik yang disusupkan, mereka ketika ada orang sholat ya mereka ikut sholat, tapi betul-betul hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahirnya iman tapi hatinya apa? Kafir. Ya. Makanya hati-hati, makanya kita memang asas ketika kita bermuamalah sama orang itu asasnya husnudzon. Ya, berprasangka baik. Ya. Tapi ketika ada indikator-indikator ya tidak baiknya, ya kita bisa harus cari tahu. Ya. Betapa banyak ini terjadi gitu loh. Secara casing sama ya, tapi pemahamannya rusak. Oleh karenanya sering dikait-kaitkan kan, orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij, bibit-bibit teroris, kan mereka berjenggot juga ya. Mereka berjenggot, istri mereka pakai cadar. Ya, itu sengaja kemudian itulah yang kemudian dijadikan ciri khas. Padahal ya jenggot ya itu ada syariatnya, cadar juga ada syariatnya. Ya. Kemudian celana kita tidak isbal juga ada syariatnya. Ya, tapi yang harus kemudian dikritisi bukan itu bukan zahirnya itu, tapi apa memang pemikirannya. Ya, pemikirannya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tersulut ya dengan adu domba yang terjadi. Ya, kita harus cerdas ketika ada hal-hal isu-isu, jangan langsung share. Ya, apalagi isu-isu besar, kita tasabut dulu. Apalagi sekarang ini pada zaman grup-grup WA itu, dikit-dikit ada yang agak viral dikit, share, sehingga nanti debat, sehingga nanti
berantem sehingga nanti tidak nyapa, sehingga nanti cepat sekali. Ya, hanya karena apa? Share itu. Makanya kita kalau mau nge-share sesuatu, dipikir dulu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ya, man arada ayyatakallama fal yufakkir. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang ingin berbicara maka dipikirkan dulu. Ya. Jadi harus dipikir dulu. Pembicaraan ini maslahat ataukah tidak? Jika tidak sudah tahan. Enggak usah dibicarakan. Ya. Apapun itu. Ya, tapi jika maslahat ya silahkan dibahas, silahkan dikaji. Kemudian kita juga melihat gitu, siapa yang kita ajak bicara, orang yang berpendidikan kah, orang yang kemudian tidak memiliki latar pendidik, itu kan beda. Ya, sehingga nanti pemahamannya pun beda. Ya. Sekarang kan kalau di media sosial itu kan orang bermacam-macam tingkatannya. Ada yang orang berpendidikan tinggi, ada orang yang berpendidikan mungkin yang di bawah itu, dan ada yang di bawahnya lagi. Bahkan orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali itu kan daya tangkapnya beda. Ya. Sensitif dengan sesuatunya itu berbeda. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hati-hati dengan penyusup-penyusup ini, ya. Yang mana ketika kalau ada perpecahan, misalnya kita sudah rukun-rukun Ahlussunnah wal Jamaah, ya, jangan mau diadu domba, ya, karena persatuan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, oleh karenanya salah jika seandainya urusan pribadi dijadikan perseteruan dalam akidah. Urusan harta, ya, urusan pribadi berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan apa, ya, dunia kerja itu silakan selesaikan sendiri, tidak usah dibawa-bawa unsur masalah agama gitu loh, ya, sehingga agama ini terjaga, dan memang agama ini akan dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang akan menjaganya. Sebagaimana Al-Qur'an dijaga, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga agamanya. Karena agama Allah Subhanahu wa taala mahfuz, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yazalu ummati dhahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Ya, akan ada orang-orang yang senantiasa memperjuangkan kebenaran, ya, jadi ada kebenaran itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Jadi jangan khawatir, maka kita bagaimana kita bisa berada di atas kebenaran, ya, itu yang paling penting. Dan bagaimana kita terus berada di atas kebenaran dan istiqomah, dan kita wafat di atas kebenaran yang kemudian kita yakini, ya, dan tidak memudaratkan orang-orang yang kemudian mencaci kita, mencela kita, ya, karena kita nanti ketika mati sendirian. Kalau kita ikuti omongan orang tidak ada habisnya, ya, apakah mereka akan bisa menolong kita nanti pada pertanyaan-pertanyaan kubur, ya, tidak bisa. Maka ketika kita sudah yakin terhadap amalan tersebut, terhadap akidah, keyakinan tersebut, sudah bismillah, pegang erat, amalkan, ya, kemudian coba dakwahkan kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat kita, ya, perjuangkan dan istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum, mungkin itu yang bisa disampaikan, ya. Ada sekitar 10, ya. Coba kita ulangi, ya, kita murojaah. Yang pertama apa? Sebab rusaknya akidah. Apa pertama? Al-jahlu. Kebodohan ini asasnya. Ya, yang lain itu adalah cabang-cabangnya. Setelah jahil ada kemunculan ini, kemunculan itu. Ya. Sebagaimana kata Syekh Abdul Razak, al-jahlu aslun likulli syarr. Sumber keburukan itu kebodohan. Ya, makanya kalau kita pengen hidup kita ini di atas ilmu, ya, maka belajar. Ya, hidup kita ini agak lebih baik, maka belajar, karena orang bodoh itu tidak ada kebaikan sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, apa? Ta'assub. Ya, ta'assub. Baik itu dengan adat istiadat, dengan nenek moyang, dengan apapun itu, qabilah-qabilah, ya. Bukan berarti terlarang secara mutlak, tidak. Jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu terlarang. Jika tidak, maka itu bisa menjadi hukum, ya. Seperti mahar perkawinan, ya. Kan tidak ditentukan berapanya, ya, atau tidak? Apa harus mahar perkawinan itu harus
10 juta, cincin emas, apakah harus itu? Tidak ditentukan dalam Quran, yang penting ada maharnya. Itu dikembalikan kepada apa? Adat, urf. Adatnya di situ berapa? Sapi biasanya. Ya udah sapi. Ya. Kalau misalnya adatnya di situ apa? Ayam, enak ayam. Ya, murah gitu. Misalnya adatnya apa? Di situ ada emas. Ya, oh berarti ya udah emas gitulah. Ya. Setiap tempat biasanya beda-beda. Nah, kalau di daerah Makassar itu apa? Ada uang pane namanya. Ada apa gitu ya. Kalau daerah ini ada apa? Uang apa gitu. Uang hantaran, uang ini. Ya, silakan saja. Selagi kita mampu ya sudah tidak apa-apa. Ya. Seandainya kalau di daerah Timur Tengah sana memang mahar itu mahal-mahal. Ya. Harus menyerahkan rumah beserta isinya. Ya, makanya di sana itu umur 40 banyak jomblo-jomblo karena tidak mampu. Ya, walaupun ya ini harusnya diperhatikan juga ya. Kalau kita kokoh terhadap adat tersebut ya bisa jadi banyaknya perzinahan akhirnya. Ya, kalau tidak mampu tidak ada masalah membayar mahar mahal-mahal, tapi kalau tidak mampu ya sudah. Ya, diperingan. Itu yang keberapa? Kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga taklidul a'ma. Ya, taklid ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Taklid ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh ada taklidul a'ma. Ya, mengekor. Ya, fanatik buta. Tidak bisa betul-betul melihat seolah-olah satu itu tokohnya, gurunya saja yang benar, yang lain sesat. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak ada yang benar 100% dalam diri tokoh seseorang kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya, ustadz-ustadz yang lain bisa salah, bisa benar. Ya, ketika saya salah ya jangan ikuti kesalahan saya. Ya, ketika saya benar ya ikuti kebenaran karena memang itu benar. Karena dalilnya benar, bukan karena sosoknya. Ya, kalau kita menuhankan sosok, ya, sebagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, maka Abu Bakar dengan tegar. Ya, dengan tegar. Walaupun Abu Bakar itu sedih, tapi kan Abu Bakar itu pengen menjaga akidah umat, ya atau tidak? Mangkana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat. Wa mangkana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah bukan menyembah Muhammad, maka Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan sampai ini terjadi ya kita bela mati-matian seseorang yang mana seseorang itu bisa salah bisa benar. Kecuali kita bela karena memang dia di atas kebenaran, kita bela tidak ada masalah. Tapi kalau dia jelas salah tapi tetap kita bela, maka ini tidak boleh. Ya. Ini merusak akidah kita. Kemudian yang keempat ya. Keempat yaitu meninggalkan apa? Tadabbur. Ya, seolah-olah bumi ini tidak ada yang diciptakan, bumi ini bergerak sendiri, ya tidak ada yang menciptakan, ya. Naudzubillah. Seolah-olah tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang mengatur alam semesta ini, karena tidak tadabbur. Seolah-olah apa yang sekarang dilakukannya itu adalah hanya kecerdasan dia, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengandalkan akal-akalan semata dia. Ya, kepintarannya, ya. Sedangkan ketika dia diuji, dikasih musibah sama Allah, dia mengeluh. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu apa itu? Meninggalkan nasihat atau meninggalkan menuntut ilmu dari ya ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang menyerukan kepada kebenaran, ya. Lebih memilih ulama-ulama yang menyerukan kepada kesesatan, ya. Karena memang ada ulama-ulama yang menyerukan kepada kesesatan. Du'atun ala abwabi jahannam. Di sana nanti akan ada orang-orang yang menyeru kepada neraka jahannam. Du'at, dai-dai. Ya, makanya kita harus hati-hati, ngaji juga harus hati-hati. Ya, jika alhamdulillah kita menemukan guru, ya, yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah, memiliki akhlak yang baik, ya, lemah lembut, ya, beramal dengan amalan yang dia sampaikan, ya, maka ambil ilmu darinya. Jika tidak, maka cari yang memiliki akidah yang benar. Kemudian yang berikutnya yaitu al-ibtida, ya, perbuatan bid'ah. Ya, ini
bisa menyebabkan akidah, termasuk yang paling utama, yang paling parah adalah bid'ah dalam akidah, sebagaimana Khawarij, ya, kemudian Syiah, Rafidhah, kemudian Jahmiyah, kemudian Qadariyah, itu urusan-urusan akidah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ittiba'ul hawa, ya. Ittiba'ul hawa. Kurang satu ya. Nah, berarti 9. Ya, berarti nggak 10 ya, 9 berarti ya. Baik. Apa ittiba'ul hawa? Berarti nomor berapa itu? 7 ya. Ya, ittiba'ul hawa nomor 7. Baik. Nah, ini pentingnya murojaah nih. Kalau enggak murojaah kan Ustaz kok lali. Ya, harus teliti makanya. Ittiba'ul hawa. Nah, ini bahaya kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, menyembah hawa nafsu kita. Pokoknya baik. Nah, ini jadi pokoknya baik ini bahaya. Ya, bisa jadi itu hawa nafsu. Yang penting baik, ya. Yang penting baik ini bahaya. Kalimat yang penting baik ini bahaya. Kita harus timbang dengan syariat, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, ya, ma qablal akhir, sebelum akhir, taqdimul aqli 'alan naqli, ya. Mendewakan, menuhankan akal di atas dalil, ya. Apalagi di urusan-urusan ghaibiyat, urusan-urusan, ya, yang mana itu memang kita tidak bisa menjangkaunya, ya. Seperti itu tadi, hadis tentang nuzul, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit, ke dunia sepertiga malam yang terakhir, ya. Jadi jangan dipahami turunnya Allah seperti turunnya makhluk, ini bahaya. Dan ini menyimpang, ya. Dan ini menyimpang. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya dan Allah Maha, ya, mendengar dan Maha melihat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita pegang erat. Kita mengimani apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an tentang dirinya, dan kita mengimani apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sudah selesai. Ya, kita tidak melebihkan, tidak mengurangi, sudah. Dan kita serahkan, ya, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Malik pernah ditanya, dan ini menjadi kaidah di dalam memahami asma wa sifat, ya, ada seorang datang bertanya dengan kaifal istiwa, ya. Al istiwa itu bagaimana? Imam Malik mengatakan al istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum, sudah diketahui artinya, sudah diketahui maknanya. Wal kaifiyatu majhul. Tapi bagaimananya istiwa itu majhul, tidak diketahui, ya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwasanya Allah istiwa itu wajib. Karena Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mengimani Allah istawa itu wajib, ya. Lalu kemudian was'alu anhu bid'ah. Dan banyak bertanya tentang itu terus yang dibahas, itu kemudian akhirnya menimbulkan pertanyaan yang mana itu akan membuat kita bingung. Makanya waktu kita di Mesir, ya, subhanallah, ya, di Mesir itu memang memegang akidah Asy'ariyah, ya. Itu muqarrar sampai sekarang, ya, di kampus kita di Al Azhar sana. Itu subhanallah, kita di kuliah syariah itu cuma belajar masalah akidah itu satu semester, kalau tidak salah, satu semester saja, ya. Itu ketika musim-musim ujian, ya, kita yang terbiasa dengan tidak biasa dengan akidah-akidah seperti itu, ya, bingung, ya. Dan yang terbiasa saja dengan akidah-akidah seperti itu juga bingung. Jadi lalu kemudian yang berikutnya, yang terakhir insyaallah taala, yaitu apa tadi? Intisarul munafikin, adanya penyusup di barisan kaum muslimin. Kaum muslimin ini harus bersatu. Musuh kita banyak, orang-orang kafir itu mereka bersatu untuk menyerang kita. Ya atau tidak? Ya, musuh-musuh kita ini banyak. Makanya kalau urusan-urusan masih furuk-furuk fikih ini ringan. Yang paling penting itu urusan akidah.
Kalau memang akidah kita beda ya sudah beda. Ya, tapi kalau hanya akidahnya sama tapi hanya selisihnya cuma furuk-furuk fikih, urusan-urusan kunut ndak kunut, bismillah jahar ndak jahar, ini sudah zaman, ini sudah bukan masalah-masalah yang harus kemudian diperdebatkan, harus kemudian membuat orang itu tidak menyapa. Orang-orang yang sudah lama ngaji harusnya semakin dewasa, semakin cerdas. Tidak dibahas oke. Ya, dibahas saya punya pemahaman ini memang tidak disyaratkan ini begini oke. Tapi kemudian tidak menghargai, memaksakan pendapat, ini yang kemudian harus menjadi kita hindari ya. Dan itulah yang terakhir, barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Semoga Allah menjaga akidah kita, ya, kita diwafatkan di atas akidah dan tauhid, dan itulah yang kita cita-citakan, ya, meninggal di atas akidah yang benar, sehingga apa? Kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, karena akidah yang benar, ya, itu adalah jalan keselamatan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, barakallahu fikum, ya, enggak ada tanya jawab ya. Karena sudah mau zuhur, sudah mau sudah apa? Suruk, afwan. Ya, sudah suruk, sudah lebih kayaknya. Ya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, ya. Kalau ada yang salah itu dari diri pribadi dan dari syaitan karena kurangnya ilmu kita, ya, dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.